Ibu, saudara-saudari, dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, gembala yang baik, dan itu berasal dari kata pastor bonus. Jika kita di Medan atau di Timur, umat itu memanggil dua kata untuk imamnya. Pastor bagi imam diosesan, keuskupan ataupun projo. Lalu satu lagi apa? Pater bagi imam ordo. Contohnya OFM, SY, SX, SCY. Jadi sebenarnya kenapa mereka memanggil seperti itu dan sesuai dari katanya pastor atau pater? Maka dalam pengantar, komentator menyampaikan misa akan dipimpin atau dipersembahkan oleh referendus dominus. Itu adalah imam diosesan, imam projo yang kita kenal. Maka memang tidak menjadi salah ketika sekarang orang Timur, orang Medan itu ikutan menjadi orang Jawa, ya, manggilnya jadinya Romo gitu. Padahal Romonya nggak punya anak, ya. Itu jadi pemahaman mengenai pastor bonus, gembala yang baik, yaitu ya panggilnya pastor kalau ingat, ya, atau pater. Saya masih sering mendengar ketika bersama dengan orang Timur dan orang Medan itu dekat kata pastor, pater gitu. Tapi setelah di Bogor menjadi Romo. Orang Timur pun dipanggilnya Romo, orang Medan Romo, semuanya. Jadi orang Jawa, ya, gitu. Ini adalah salah satu identitas Yesus, bahwa ia mudah tergerak dan juga bergerak karena belas kasih. Karena tidak hanya kasihan, tapi belas kasih kerahiman kepada domba-dombanya. Maka ada 3 sikap gembala yang baik tadi pastor bonus itu. Yang pertama adalah seimbang, keseimbangan. Marilah kita pergi ke tempat yang sunyi supaya tidak sendirian, supaya kita sendirian dan beristirahat sejenak. Artinya menarik diri dari kesibukan. Mereka itu bekerja, berkarya. Para murid ini kan tadi dalam Injil mereka berkarya, mewartakan Injil kembali dan cerita kepada Yesus apa yang mereka wartakan dan juga lakukan kepada banyak orang. Namun Yesus mengatakan, jadi gembala itu harus pertama seimbang. Dia itu memang ikut sibuk, tetapi tidak larut ke dalamnya. Boleh sibuk, tapi tidak larut, bahkan hanyut dalam kesibukan itu. Jadi tidak punya waktu untuk mundur sedikit, untuk merenung atas apa yang sudah dilakukan, lalu mengevaluasi, lalu bergerak kembali untuk mewartakan sabda dan juga mungkin menyembuhkan banyak orang. Mereka menyadari perlunya keseimbangan. Maka gembala yang baik itu kadang kita menemukan ada yang Romo suka naik gunung, ada Romo yang suka mancing, ada Romo yang suka motoran, ada Romo yang
punya hobi sepeda, lalu lari. Setidaknya mereka harus menarik diri juga dalam pelayanan. Bukan karena malas melayani ya, tapi mereka juga punya waktu untuk dirinya, untuk menarik kembali, evaluasi, refleksi, evaluasi, lalu nanti punya terobosan atau strategi baru dalam pelayanan. Maka Bapak Ibu saudara-saudariku, yang pertama, gembala yang baik itu harus seimbang. Pelayanannya yes, rekreasinya yes ya. Makanya bulan 9 saya mau ke Bali rekreasi ya. Rekreasi romo-romo loh ya. Kan benar katanya, kita harus istirahat ya, gitu. Lalu yang kedua itu adalah kerahiman. Bahwa ketika Yesus melihat orang banyak, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Inilah suatu perasaan kasih yang menggerakkan hati, yang membuat seseorang itu merasa memiliki empati, sedih melihat derita sesamanya, dan disertai dorongan yang kuat untuk menolong. Bergerak, tergerak, bergerak, dan berarak tadi. Ini ciri khas dari Allah dan Yesus sendiri, dan itu bisa kita lihat dalam kitab suci dari Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru. Dari Ulangan bab 30 ayat 3, itu ciri khasnya Allah. Dan Yesus dari Matius bab 9 ayat 36. Dengan kata lain, Bapak Ibu saudara-saudariku, kasihnya itu adalah kasih yang penuh kerahiman, kasihnya Yesus. Walaupun yang lainnya sedang libur, tadi murid-muridnya libur dulu, beristirahat sejenak, ia tetap lembur untuk terus mewartakan kerahiman ilahi, karena tadi tergerak oleh belas kasihan, melihat domba-dombanya ini seperti tidak punya gembala. Saya tergerak, memiliki empati, simpati. Ia selalu memberi dan tidak pernah merasa cukup dan selesai ketika ia mewartakan pengajaran dan juga membuat mujizat bagi umatnya. Dan hanya di Kapernaum ia tidak membuat mujizat, padahal itu adalah seperti kampung halamannya saat Yesus berkarya. Maka yang kedua, gembala itu harus punya kerahiman, rahim yang tergerak oleh belas kasihan, yang lalu memiliki empati dan melakukan hal disertai dorongan untuk menolong, tergerak, bergerak, dan berarak. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kesaksian, bahwa Yesus melihat orang banyak terlantar, mengingat kita akan keprihatinan Musa di akhir penggembalaan bangsa Israel. Dan juga mereka jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Kita diajak untuk mewujudkan panggilan sebagai gembala di tengah banyak ancaman, bahwa gembala itu memberikan kesaksian, ada di depan sebagai teladan, pemimpin. Dia ada di tengah sebagai sahabat yang merangkul semuanya, dan ketika itu ia juga ada di belakang melihat domba-dombanya atau umatnya itu mandiri, mampu bergerak, tergerak, dan berarak dengan benar. Maka ada 3 hal juga yang konkret yang mesti diwujudkan ketika seseorang
menjadi gembala, kita bisa mengingatnya satu, napas, anjang sama pastoral, bahwa ini yang saya sebut sebagai visitasi. Artinya kunjungan, terlebih bagi orang yang sakit dan tersingkir, yang kadang dikorbankan dan juga ditinggalkan. Ikut hadir dalam pergulatan sesama, menjadi sahabat di tengah dunia yang sama, karena bukan ia sendiri juga mendatangi mereka dengan berkeliling ke semua kota dan desa. Maka Bapak Ibu saudara-saudariku, nanti bulan 10 itu ada program, yaitu namanya visitasi. Romo ini mau kenal wilayah dan lingkungannya beserta umatnya. Nanti saya cek satu persatu kakaknya ya. Itu kalau kakaknya banyak, berarti umatnya harusnya banyak ya. Kalau sedikit itu dipertanyakan ya. Lalu yang kedua adalah kapas, katekese pastoral. Maka mulai dari awal saya mengadakan rapat Dewan Pleno, itu sebagai katekese kita mulai dengan liturgi dan juga nanti pastoral selanjutnya. Ini adalah ajakan untuk saling belajar, sharing pemahaman, pengalaman dan juga penghayatan iman dari kita. Jadi kita saling belajar. Dan yang terakhir adalah ampas, amanat pastoral. Ajakan untuk bersatu sebagai satu gereja yang saling memberi nasihat, yang sifatnya kegembalaan, tidak menghakimi tetapi mengilhami, bahkan menginspirasi. Berbeda ya. Harusnya hal yang negatif tadi itu menjadi positif. Tidak menghakimi tapi mengilhami dan menginspirasi, harusnya amanatnya. Lalu juga bisa bergerak bersama demi pax et bonum, yaitu damai dan kebaikan bersama. Harusnya gereja itu memiliki damai dan kebaikan bersama. Mari program ini kita wujudkan, dan ini sesuai dengan bacaan Injil hari ini soal pastor bonus, gembala yang baik itu. Semoga kita mampu mewujudkan, kita saling mendukung dan juga mendoakan. Tuhan memberkati.